Ibu Eka Purnamasari Eskep BD. Beliau adalah kepala ruangan di ruang VK dan ruang nifas di Rumah Sakit Metro Medica dari tahun 2017 sampai dengan saat ini. Kali ini saya mendapat kesempatan untuk mewawancarai beliau. Bagaimana selama ini beliau menjadi seorang pemimpin, menjadi kepala ruangan di Rumah Sakit Metro Medica selama 6 tahun. Lantas bagaimana pengalaman beliau sebagai kepala ruangan di Rumah Sakit Metro Medica selama 6 tahun? Mari disimak videonya. Selamat siang, Ibu Eka. Jadi sebelumnya perkenalan, saya di sini mahasiswa dari alih jenjang kebidanan di sini Poltekkes Mataram. Jadi hari ini kita ada tugas tentang manajemen organisasi. Kita mewawancarai ketua kepala ruangan gitu di Rumah Sakit Metro Medica ini. Sebelumnya dengan saya di sini Mbak Jessica. Ibu Eka, di sini ada beberapa pertanyaan yang kita mau tanyakan tentang pertanyaan menjadi seorang kepala ruangan. Oke, pertama-tama saya kenalkan diri saya ya. Nama saya Nilo Eka Purnamasari. Saya di sini menjabat jadi kepala ruangan sekitar 4 tahunan. Di sini saya sudah kerja 5 tahun lebih. Ya, 5 tahun lebih. Saya sudah 4 tahun di sini. Saya menjadi kepala ruangan, ruang bersalin dan nifas. Jadi 2 langsung. Sebelumnya izin Mbak Eka di sini. Yang pertama kita mau tanya tentang bagaimana pengalaman Ibu Eka di sini menjadi posisi kepala ruangan di ruang bersalin ini. Pengalaman yang cukup berat dan ringan, jadi nambungan lah gitu, ada beratnya ada ringannya. Justru kenapa begitu, karena menjadi kepala ruangan adalah harus menjadi contoh bagi teman-teman kerjanya, bisa menjadi penengah serta bisa menyelesaikan masalah yang ada di bawah. Pengalaman saya sebagai kepala ruangan kurang lebih 4 tahun ini cukup banyak masalah, karena kita di dalam kebidanan itu banyak sekali pekerjaan yang harus dilakukan, tidak untuk di pasien saja, ada administrasinya, ada pengelolaan pasiennya bagaimana, gimana nanti kalau dibutuhkan malam-malam untuk memutuskan suatu masalah, kita harus siap. Biasanya kayak gitu untuk jadi kepala ruangan itu. Pasiennya tidak kooperatif, bidannya tidak mampu melaksanakan itu, apa yang jadi tanggung jawabnya kepala ruangan untuk menengahi masalah itu. Banyak sekali suka dan dukanya jadi kepala ruangan. Itu salah satunya bisa memberikan keputusan secara langsung sebagai kepala ruangan. Yang selanjutnya di sini Mbak Eka, menurut Mbak di sini seberapa pentingnya posisi dari seorang pemimpin itu? Kan selama menjadi kepala ruangan tentu peran dan fungsinya itu sangat besar ya. Menurut Mbak Eka itu fungsi dan perannya tuh dalam menjadi ini. Fungsinya itu yang pertama, kalau kan nih ada pasien ternyata tidak bisa bayar, itu alurnya harus jelas dulu ke kepala ruangannya dulu. Nanti kepala ruangannya memberikan solusinya, kalau tidak bisa baru kita ke bagian atas lagi, itu fungsinya. Yang kedua lagi, misalkan ada pasien dengan kegawat daruratan, bidannya pada saat itu misalnya masih baru dan tidak ditemani dengan senior, kepala ruangan fungsinya membantu ikut serta dalam proses itu, datang itu kalau mampu datang, misalnya tengah malam mampu datang, itu bisa membantu rekan kerjanya di bawahnya, itu fungsinya. Terus menjadi penengah, menjadi tempat mereka misalnya ada keluhan ini di ruangan alatnya rusak, itu jadi mereka menjadi penampungan untuk menyampaikan apa yang mereka butuhkan di atasnya. Perannya membantu, memberikan edukasi yang banyak, refresh ilmu-ilmu yang terbaru. Dalam menjadi seorang kepala ruangan kan tentu ada masalah, ada aja pasti kendala, hambatan gitu. Biasanya permasalahan apa dan bagaimana caranya Mbak Eka untuk mengatasi permasalahan yang ada itu? Kalau permasalahan di unit itu beda-beda. Kalau di VK, di bagian VK itu biasanya sudah dalam kondisi jelek. Terus sedangkan di PJP, karena kan kita berbicara di rumah sakit, kita
bergandengan sama DPJP-nya, sama Opjinnya gitu. Ini sudah ada kegawat daruratan, tetapi Opjinnya misalnya DPJP-nya tidak ada respon gitu. Nanti kita bantu untuk menghubungi DPJP-nya, cari DPJP-nya gitu supaya pasiennya langsung cepat ditanganin. Belum lagi menghandle registrasi karena kan kebanyakan misalnya banyak pasien sampai lupa nulis registrasi, kita harus cek setiap pagi, kita cek registrasinya. Kasih kendalanya biasanya sama bidan-bidan saya ngadain rapat mingguan. Jadi setiap minggu itu di hari Rabu atau nggak hari Jumat saya rapat sama Katim. Jadi kita itu sistemnya di sini per shift-nya itu ada Katim dan anggota. Jadi Katimnya itu yang senior, wah ini ketua shift-nya. Nanti anggota yang masih baru, yang fresh graduate ataupun yang baru-baru masuk itu. Biasanya saya rapat sama Katimnya untuk membahas ada masalah tidak, proses pada saat menangani pasien atau pada saat dia shift seperti itu. Nanti dia menyampaikan saran. Juga biasanya setiap malam saya pantau dari mereka setiap malam itu melaporkan pasiennya, jumlahnya berapa dan dia apa kendalanya biasanya tiap malam. Jadi setiap malam itu wajib melaporkan pasien ke saya, itu biasanya. Ya Mbak Eka, mungkin itu aja yang bisa saya tanyakan. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Selebihnya saya mengucapkan terima kasih atas Mbak Eka bantuannya, sehingga tugas kita bisa berjalan dengan lancar dengan wawancaranya. Semoga pengalaman yang Mbak Eka ceritakan nanti ke depannya bisa kita gunakan, terutama setelah perkuliahan selesai, setelah kita menjadi posisi yang memang lebih gitu, nanti kita akan gunakan ke depannya. Terima kasih Mbak Eka atas pengalaman ya, semoga ilmunya bermanfaat ya, yang baik-baik diambil, yang buruk-buruk dibuang. Ya, makasih Mbak Eka atas waktunya. Ya, terima kasih.